Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sains atau ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sains yaitu ilmu yang teratur atau sistematik yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata. Misal seperti fisika, kimia, biologi. Nah, sains itu sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan kemanusiaan dan teknologi. Kadangkala ilmu pengetahuan dianggap sebagai bagian dari sains. Ada pula yang beranggapan bahwa itu sebaliknya. Nah, di sini kami akan menjelaskan bahwa pengertian sains sama dengan pengertian ilmu pengetahuan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge adalah hal tahu atau pemahaman akan sesuatu yang bersifat spontan tanpa mengetahui seluk-beluknya secara mendalam. Ciri pengetahuan adalah tidak terbuka usaha bantahan atas dasar pengamatan dan pemeriksaan. Sedangkan ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis, dan logis. Metodis maksudnya pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan cara kerja yang terperinci dan telah ditentukan sebelumnya. Metode itu dapat deduktif atau induktif. Nah, sedangkan sistematis maksudnya pengetahuan tersebut merupakan suatu keseluruhan yang mandiri dari hal-hal yang saling berhubungan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu logis, maksudnya logis di sini yaitu proposisi-proposisi atau pernyataan yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan rasional sehingga dapat ditarik keputusan yang rasional pula. Proses sistematisasi pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan biasanya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perumusan pertanyaan sebaik mungkin. Yang kedua, merancang hipotesis yang mendasar dan teruji. Yang ketiga, menarik kesimpulan logis dari pengandaian-pengandaian. Yang keempat, merancang teknik mentes pengandaian-pengandaian. Yang kelima yaitu menguji teknis itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duwina Febrianti Sri Rahayu. Sebagai pemateri yang kedua, saya akan menjelaskan tentang makna iptek dan iptek dalam kehidupan manusia. Langsung saja ke materinya. Makna iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dapat mendatangkan kemakmuran, materi dan spesialisasi dari ilmu itu sendiri. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru antara lain yaitu teknik modern, teknologi hutan, teknologi gedung atau metalurgi, teknologi transportasi, dan lain-lain. Begitupun dalam perkembangan ilmu sosial, terdapat hibrida dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi sosial, geopolitik, komunikasi politik, dan lain-lain. Dengan menggunakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru, kita dapat memperoleh hasil misalnya seperti penggunaan teknik nuklir. Orang dapat membuat reaktor nuklir yang dapat menghasilkan zat-zat radioaktif. Penggunaan teknologi hutan seperti kita ketahui ya, hutan itu mempunyai banyak fungsi seperti industri kayu lapis atau bahan bangunan, berfungsi untuk tempat penyimpanan air, objek wisata, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dengan teknik modern. Dari teknik pengendalian aliran air sungai, petani dapat
dibutuhkan dalam peroleh air. Bendungan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Dengan teknik modern dapat dibuat bermacam-macam media pendidikan seperti video, slide, TV, dan lain-lain, yang dapat memudahkan para pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Istilah nanoteknologi sekarang mulai populer di masyarakat. Istilah nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh peneliti Jepang yang bernama Nario Taniguchi pada tahun 1974. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai manusia sebagai subjek dan objek iptek. Berkat kemajuan ilmu dan teknologi, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam kegiatan kehidupannya tersedia berbagai kemudahan. Hal ini memungkinkan manusia dapat melakukan kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Dengan ilmu dan teknologi, tumbuh berbagai industri yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di antaranya, antara lain dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Di antaranya dalam proses pertanian tersebut, dalam proses peternakan tersebut, dalam proses perikanan tersebut, menggunakan teknologi-teknologi atau peralatan-peralatan canggih yang dibuat biasanya di Indonesia dibuat oleh anak-anak mahasiswa ITB ya. Kita bisa memesan ke mahasiswa berupa barang-barang untuk alat-alat untuk memproduksi atau alat-alat untuk proses pertanian, alat-alat untuk proses peternakan, bisa. Kemudian dalam bidang kedokteran dan kesehatan, manusia menciptakan alat-alat seperti alat-alat mutakhir, seperti bermacam-macam obat, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan ya, untuk mendiagnosis berbagai penyakit, seperti alat rongsen gitu ya, yang canggih bisa melihat penyakit yang ada di dalam organ dalam tubuh manusia gitu. Selanjutnya yaitu pengertian seni dan seni dalam kehidupan manusia. Janet Wall mengatakan bahwa seni adalah produk sosial, sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Dilihat dari segi kehalusannya dan keindahannya dan sebagainya, seperti tari, lukis, ukir, dan sebagainya. Baik, saya akan mewakili dari teman-teman kelompok kami akan menyimpulkan materi yang kami sampaikan, yaitu sains adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaedah-kaedah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen atau observasi maupun experience atau pengalaman secara teori. Istilah ilmu pengetahuan dalam bahasa populer sekarang adalah sains. Sementara jika sains diartikan ilmu pengetahuan eksakta atau ilmu-ilmu kealaman, maka sains dapat diartikan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Kemudian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi keindahannya dan sebagainya.
seperti tari, lukis, ukir, dan sebagainya. Dan seni itu mempunyai fungsi-fungsi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.